العاملين والشهداء والصالحين والمصنف المخلصين صن إلى الإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين آمين وإلى جميع أساتذتنا ومشايخنا خصوصا إلى أبويا أحمد حاضر بن رملي ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini alhamdulillah kita dipilih untuk diberikan nikmat sehat, dipilih untuk diberikan nikmat kesempatan ibadah, dipilih oleh Allah untuk diberikan nikmat kesempatan untuk mengaji dan lain sebagainya. Kita sudah sampai surah An-Nisa juz kelima ayat ke-60 pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum aminu Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزل لما اختصم يهودي ومنافق. Ayat berikut ini itu turun karena ada sengketa antara orang Yahudi, seorang Yahudi dan seorang munafik. Fada'a, maka kemudian datang siapa orang munafik ila Ka'b bin al-Ashraf, kepada orang yang bernama Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ini pada pengajian beberapa pertemuan lalu ya, diceritakan tentang tokoh orang Yahudi yang memprovokasi orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir untuk memerangi Kanjeng Nabi. Jadi ada orang Yahudi dan orang munafik ini ada sengketa. Nah, mereka datang mengundang Ka'ab bin Ashraf liyahkuma bainahuma, untuk memberikan penegasan hukum di antara mereka berdua. Tapi wada'al yahudiyyu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang Yahudi itu datang kepada Kanjeng Nabi. Fa'atayahu, maka keduanya orang Yahudi dan munafik itu mendatangi Rasulullah. Faqadha lil yahudi, kemudian Rasulullah memenangkan orang Yahudi karena sengketanya antara orang Yahudi dan orang munafik. Nah, setelah mereka berdua datang menghadap Kanjeng Nabi, keputusan hukum dimenangkan oleh orang Yahudi. Falam yardul munafik, tapi orang munafiknya tidak ridho, enggak rela. Wa ataya Umar, kemudian keduanya datang lagi ke Umar bin Khattab.
Ya, jadi sudah datang ke Ka'ab bin Ashraf. Si munafik tidak terima. Kemudian datang ke Rasulullah. Orang yang munafik juga tidak terima. Fa'ata ya Umar. Kemudian datang lagi ke sahabat Umar bin Khattab. Fadzakara lahu al-Yahudi. Maka orang Yahudi ini menceritakan kepada Umar bin Khattab dzalika terhadap perkara tersebut. Faqala, maka mengucapkan, bertanya sahabat Umar lil munafik kepada orang munafik. Akadzalika, bener tak kayak gitu? Faqala na'am, nggih, iya seperti itu. Faqatalahu, maka kemudian Umar bin Khattab membunuh orang munafik tersebut. Sudah 3 kali orang dimenangkan enggak terima, sepakat ini aja wis. Umar bin Khattab memang tegas dia. Maka kemudian turun ayat berikut ini yang tadi dibaca nih. Itu asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat surah An-Nisa ayat 60. Apa ayatnya turun? Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu. Apakah kamu tidak melihat kepada orang yang mengira bahwa mereka itu adalah orang yang beriman? Bima unzila ilaika. Mereka merasa beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepadamu, maksudnya Al-Quran. Kamu nggak lihatlah wahai Nabi, terhadap orang yang mengira bahwa mereka ini beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan juga apa yang telah diturunkan kepada sebelum kamu, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Nah, mereka mengira bahwa diri mereka itu beriman kepada Quran, kepada Injil, kepada Taurat. Nah, orang Yahudi itu kan iman terhadap Taurat, ya. Yuriduna ayataha kamu. Mereka mau mencari kesimpulan hukum. Yuriduna ayataha kamu. Mereka ingin mencari penegasan hukum ila tauhid, kepada berhala tauhid. Yang dimaksud di sini adalah al-katsirut tughyan, orang yang paling banyak durhakanya. Siapa itu? Wa huwa Ka'ab bin Ashraf, yaitu Ka'ab bin Ashraf. Ya, ada sengketa datang ke orang yang enggak benar, orang durhaka, yaitu Ka'ab bin Ashraf. Wa qad umiru ayyakfuru bih. Padahal mereka sungguh telah diperintah ayyakfuru bih, untuk ingkar terhadap tauhid. Wala yuwaluhu, dan jangan menjadikan dia dan jangan dijadikan sebagai pimpinan. Wa yuridu syaitan ayyudillahum dhalalan ba'ida. Tapi yang namanya setan itu ingin menyesatkan mereka, ya, dhalalan ba'ida, dalam kesesatan yang jauh, anil haqqi, dari kebenaran. Yang namanya setan itu ya ingin supaya orang itu tersesat sejauh-jauhnya, sasar-sasari. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah, dan apabila dikatakan kepada mereka ta'alu, kesinilah kamu, kemarilah, ila ma anzalallah, menuju apa yang telah diturunkan kepada Allah, fil Qur'ani minal hukmi, yang ada dalam Al-Quran terkait dengan persoalan hukum. Ayo datang kepada Al-Quran. Wa ila rasul, dan datanglah kepada Rasul, liyahkuma bainakum, untuk memberikan keputusan di antara kalian. Ra'aital munafiqina, maka kamu melihat orang-orang munafik, yasudduna, mereka berpaling, yu'riduna, maksudnya berpaling, angka darimu, ila ghairika, kepada selain kamu, sududan, sak banget deh, bener-bener
berpaling. Lihat orang munafik itu. Ya. Mereka kalau disuruh ayo datang keputusan Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasulullah untuk dikasih ketetapan hukum, ya, orang munafik akan berpaling. Ya, ini sudah salah datang ke Ka'ab bin Ashraf, kemudian dia ajak ke Kanjeng Nabi, kemudian malah datang ke Umar bin Khattab. Walaupun ini konteksnya orang Yahudi dan Nasrani, ya sampai zaman sekarang dia ada. Ya, beberapa minggu lalu, beberapa hari yang lalu bahkan ya, itu ada orang nelpon saya terkait persoalan hukum waris. Ya saya kasih tahu, wong itu ada ketetapannya dalam Al-Quran kok. Jelas, sudah jelas. Ya. Nah, ini orang laki-laki meninggal dunia, maka dia punya harta warisan, istrinya dapat bagian, anaknya dapat bagian. Nah istrinya ini nggak mau bagi anaknya, padahal itu hartanya, harta anaknya juga ada bagiannya. Yang anaknya juga demikian, nggak mau membagi dengan anak-anak yang lainnya, repot. Padahal ya pembagian waris dibahas dalam Al-Quran itu supaya tidak terjadi sengketa, nurut sama Allah Ta'ala. Jadi kalau mereka disuruh kembali kepada Al-Quran, mereka akan berpaling, mencari celah lain. Atau dalam fikih istilahnya apa? Hillah. Hillah itu mencari celah hukum yang halal, dosa. Nah orang munafik itu semacam itu. Mereka mengira bahwa mereka ini beriman kepada Al-Quran. Begitu dikasih tahu tentang Al-Quran, mereka berpaling. Nah, disuruh lihat kelakuannya orang-orang munafik. Fa kaifa idza asabathum musibah? Fa kaifa yasna'una? Maka bagaimana mereka akan menjadi? Idza asabathum, apabila mereka ditimpa musibah. Idza asabathum, apabila mereka dikenakan kepada mereka musibatun musibah, ay uqubah. Maksudnya di sini adalah siksa. Siksa kenapa? Bima qaddamat aydihim. Karena perkara yang mereka buat, yang telah mereka perbuat dengan tangannya mereka. Minal kufri, yaitu kekafiran. Di antaranya adalah kekafiran. Wal ma'asi, dan kemaksiatan. Atau maksudnya adalah ayaqdiruna 'alal i'rad wal firar. Ayaqdiruna, apakah mereka mampu 'alal i'rad, untuk berpaling, wal firari minha, dan lari dari siksa tersebut? Orang bakal, tidak akan. Nah, maka lihatlah mereka itu. Nanti kalau mereka mendapatkan siksa dari Allah karena apa yang telah mereka lakukan, ya, entah itu kemaksiatan, entah itu kekafiran, mampu nggak mereka berpaling? Mampu nggak mereka lari? Gak bakal, tidak. Tsumma ja'uka, kemudian mereka mendatangimu. Ma'tufun ala yasudduna. Ya, ini diatofkan atas lafaz yasudduna ayat sebelumnya ya. Al munafiqina yasudduna, ra'aital munafiqina yasudduna, berpaling. Mereka mendatangimu yang berpaling tadi itu. Yahlifuna billah, bahkan mereka bersumpah atas nama Allah. Inma aradna bil muhakamati ila ghairika, tidaklah kami menginginkan, bil muhakamati, mencari ketetapan hukum kepada selain engkau, ila ghairika, kepada selain engkau. Kami ini tidak bermaksud, ya soal hukum ini tidak bermaksud berpaling dari engkau wahai Rasulullah. Illa ihsana, kecuali yang kami inginkan ini ya baik. Ini alasannya ya. Illa ihsana, sulhan, tegese apa? Patut. Kecuali kami ini ingin kebaikan.
wa taufiqan, dan kami ingin taufik, ta'lifan bainal khosmaini, ya, kelembutan atau perdamaian di antara dua pihak, bitakrib, dengan melaksanakan pendekatan fil hukmi, pendekatan hukum, bitakribi fil hukmi, pendekatan hukum, dunal hamli ala murril haqq, bukan dalam rangka menyamarkan kebenaran. Kami ini Rasulullah mendatangi panjenengan demi Allah. Maksud kami ini bukan berpaling kepada engkau, tapi yang kami inginkan ini adalah kebaikan. Bagaimana supaya semuanya ini baik-baik saja. Jadi kita mengadakan pendekatan hukum, mencari celah hukum, ilah nih, ya. Dengan cara piye lah carane, bener. Itu katanya orang-orang munafik. Alasannya kayak gitu tuh. Bahkan mengatasnamakan atau mereka bersumpah atas nama Allah. Ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Ulaika, mereka itu, alladzina adalah orang-orang yang ya'lamullahu, yang Allah mengetahui, ma fi qulubihim, apa yang ada di dalam hati mereka, minan nifaqi, dari kemunafikan, wa kadzbihim, dan dari kedustaan mereka, fi udhrihim, dalam alasan mereka. Allah itu tahu kemunafikan dan pembohongan yang ada dalam hati mereka. Itu cuma alasan tok, hanya alasan saja. Fa'arid, maka berpalinglah, anhum, dari mereka, wahai Rasul, bisofhi, dengan memberikan maaf. Sudah, kamu jenengan wahai Rasulullah gak usah dihiraukan, tapi tetap maafkan saja mereka. Wa'idhum, dan berikanlah mereka nasihat. Khawwifhum minallah, buatlah mereka takut kepada Allah. Ingatkanlah mereka untuk senantiasa takut kepada Allah, karena Allah itu tahu terhadap apa yang mereka dustakan. Waqul, dan katakanlah wahai Nabi Muhammad, lahum, kepada mereka, fi sya'ni anfusihim, dalam karakter diri mereka itu, qaulan baligha, dengan ucapan yang bisa nyampe kepada mereka, ai mu'athiran fihim, yang membekas dalam diri mereka. Ucapkanlah ucapan nasihat kepada diri mereka yang ini sekiranya ucapan tersebut bisa meresep dalam hati mereka. Ai uzhuruhum liyarji'u an kufrihim, tegaskanlah mereka untuk, ingatkanlah mereka untuk kembali dari kekufuran. Diingatkan dengan tegas yang membekas, takutkanlah mereka kepada Allah. Jadi gak usah diperhatikan orang munafik itu kayak gitu itu, maafkan saja mereka, tapi berikan nasihat yang sekiranya nasihat itu membekas dalam hati mereka. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta, wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus min rasulin, dari satu utusan pun, illa liyuta, kecuali untuk ditaati. Ya, makanya dalam syair napa, tala'al badru alaina niku enten lafaz napa, ji'ta bil amril muta', ji'ta, engkau datang wahai Nabi Muhammad, ji'ta bil amri, dengan perkara, dengan perintah, muta', yang wajib untuk ditaati. Nah, ini sesuai dengan ayat ini, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta', dan tidaklah Allah itu mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati. Gak ada yang lain, harus taat. Ini sesuai dengan ayat yang kemarin, atiullaha wa atiur rasul, taat sama Allah, taat kepada Rasul. Ada orang yang ingkar sunnah, ada yang nggak pakai sunnah-sunnahan, nggak pakai hadis-hadisan, cukup kembali kepada Quran. Ya salah.
Karena dalam ayat lain dikatakan apa? Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa orang yang taat kepada Rasul, maka dia otomatis taat sama Allah. Artinya ada orang yang nggak mau pakai hadis, maunya kembali kepada Al-Quran, itu sudah bermasalah itu. Fima ya'muru bihi wa yahkum illa liyuta'a fima ya'muru bihi wa yahkum, kecuali untuk ditaati fima terhadap apa-apa ya'muru bihi yang diperintahkan dengannya, wa yahkum dan memberi keputusan hukum, menghukumi, biiznillah dengan izin Allah, bi amrihi ya, dengan perintah Allah, la liyu'sa bukan untuk dimaksiati, wa yukhalafa dan bukan untuk berpaling. Nah, jadi utusan Allah itu mau tidak mau untuk ditaati, bukan untuk kamu menghindar, bukan untuk dihindari, bukan untuk dilawat, bukan untuk dimaksiati. Walau annahum idzalamu anfusahum, walau mereka idzalamu anfusahum, ketika mereka menzalimi diri mereka sendiri, yaitu bitahakumihim ila taghut, zalim terhadap diri sendiri, maksudnya di sini adalah konteksnya adalah mereka mencari keputusan hukum kepada taghut, berhala tadi niku. Ja'uka, mereka mendatangimu, taibin, taubat. Tadinya kan mereka datang ke siapa namanya? Ka'ab bin Ashraf, itu tagut nih, zalim nih, mereka zalim terhadap diri mereka sendiri. Kemudian jauhkah, mendatangimu, mendatangi kanjeng Nabi, taibin, dalam keadaan mereka termasuk orang-orang yang tobat. Fastaghfirullah, mereka minta ampun kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul, dan kanjeng Nabi, ya Rasulullah juga memintakan ampun untuk mereka. Minta kepada Allah, ya Allah ampuni mereka. Mereka juga minta ampun kepada Allah karena sudah salah langkah mendatangi taghut. Fihi, dalam lafaz ar-rasul itu ada iltifatun anil khitab, peralihan mukhatab, tafkhiman sebagai bentuk mengagungkan, li sya'nihi ya, atas kelakuan Rasul. Lawajadu, maka mereka akan menemukan Allah itu tawwaban, zat yang maha menerima taubat, alaihim atas mereka, rahiman, Allah itu zat yang maha pengasih, bihim terhadap mereka. Walaupun mereka munafik, kalau mereka datang mendatangi Rasulullah, taubat, istighfar, kemudian Rasulullah juga memintakan ampun kepada mereka, maka mereka ya, akan menemukan bahwa Allah itu zat yang maha menerima taubat. Artinya Allah itu akan memaafkan mereka. Fala wa rabbiki, maka demi Tuhanmu, la zaidah, huruf lam di sini adalah tambahan. Dan demi Tuhanmu, maka demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka, sehingga engkau memberikan hukum, keputusan hukum kepada hatta yuhaqqimuka, sehingga mereka mencari keputusan hukum kepada engkau, fima syajar, terhadap perkara yang disengketakan, ikhtilata, terhadap perkara yang meliputi mereka, bainahum, di antara mereka, tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, setelah mencari keputusan hukum kepada kanjeng Nabi, tsumma la yajidu fi anfusihim haraja,
mereka tidak menemukan yang memberatkan diri mereka, dhiqan aw syaqqan, merasa sempit atau merasa samar, artinya mereka nerima dengan keputusannya Kanjeng Nabi, mimma qadaita, terhadap apa yang telah engkau putuskan, wa yusallimu, dan mereka patuh yang qadu li hukmika, manut patuh terhadap keputusan hukummu, tasliman semanut-manutnya, min ghairi mu'aradah, tanpa berpaling. Mereka itu tidak beriman, sehingga ketika engkau memberikan keputusan hukum, nah hasil keputusan hukumnya kok mereka nerima, tidak berat, tidak merasa sempit, baru mereka beriman. Kalau ada yang berat, ya gak iman, maka tadi itu dikatakan apa? Mendatangi orang lain, mendatangi Umar bin Khattab. Itu sifatnya orang munafik. Ya, kalau tidak menguntungkan mereka, niscaya mereka tidak akan beriman. Walau anna katabna alaihim, dan seandainya kami wajibkan terhadap mereka, aniqtulu, an mufassiratun. Huruf an di sini sebagai penafsiran, uqtulu anfusakum, bunuh dirilah kamu. Ini seandainya ya, ada law tadi. Seandainya kami wajibkan kepada mereka, uqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian, wakhraju min diyarikum, dan keluarlah kalian dari kampung kalian, kama katabnaha ala bani Israil, sebagaimana yang telah kami wajibkan dulu kepada Bani Israel. Jadi Bani Israel dulu itu kalau melakukan dosa dan mereka mau tobat, itu dalam penafsiran sebagian tafsir Al-Quran, caranya bagaimana? Disuruh bunuh diri. Orang Yahudi dulu nih, syariatnya gitu. Nah, kalau kita kan enggak. Ya, kalau tobat ya disuruh istighfar. Ini salah-salah ya. Beda-beda. Akidahnya itu beda-beda. Syariatnya beda-beda. Ma fa'aluhu, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Ini bukti kemunafikan mereka. Ai al-maktuba alaihim. Ya, mereka tidak akan melakukan apa yang telah diwajibkan kepada mereka. Illa qalilun minhum. Illa qalilun, kecuali sedikit. Birrafi 'alal badal wan nasbi 'alal istisna. Dibaca rafa di atas badal, atau juga ada yang membaca nasab 'alal istisna, yang berarti maknanya adalah pengecualian. Qalilun berarti ada yang baca qalilan. Minhum, sebagian dari mereka. Itu orang-orang munafik itu seandainya kalau disuruh, ayo keluar, pergilah dari kampung kalian, bunuhlah diri kalian sendiri, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Cuma sedikit tok yang akan mampu melakukannya. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi, seandainya mereka melakukan ma yu'adzuna bihi, apa yang telah engkau nasihatkan, apa yang telah dinasihatkan kepada mereka, yaitu min ta'atir rasul, yaitu taat kepada rasul, lakana khairan lahum, maka sungguh hal tersebut lebih baik untuk mereka. Wa asyadda tathbitan, dan benar-benar kuat, tahqiqan li imanihim, penguat untuk keimanan mereka. Wa idzan, dan apabila laisabatu, apabila mereka kuat, la atainahum min ladunna ajran azima. La atainahum, maka akan kami datangkan kepada mereka, min ladunna, dari sisi kami, min indina, dari sisi kami, ajran azima, pahala yang besar, huwa al jannah, yaitu adalah surga. Seandainya mereka taat sama Rasul, maka kami sendiri yang akan mendatangkan pahala yang begitu besar
kepada mereka, yaitu balasannya adalah surga. Taat kepada Rasul itu balasannya surga. Wala hadainahum, dan sungguh akan kami beri hidayah kepada mereka, akan kami tunjukkan kepada mereka siratal mustaqimah, jalan yang lurus. Nah, kenapa ini penting? Karena kita dalam kehidupan ini kita itu pasti minta kepada Allah ditunjukkan jalan yang lurus. Sebab itu setiap sholat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, kalau taat sama Rasul, wala hadainahum siratal mustaqimah, sungguh akan kami tunjukkan mereka siratal mustaqimah, jalan yang lurus. Qala ba'du sahabat, sebagian sahabat bertanya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaifa naraka fil jannah, bagaimana kami bisa melihat engkau di surga wahai Rasulullah, wa anta fid darajatil ula, sedangkan engkau ada di derajat yang tinggi, level kami tidak seperti level engkau. Wa nahnu aswal, sedangkan kami ini lebih rendah minka, dari engkau. Fanazala, maka kemudian turun ayat berikut ini. Wa may yuti'illaha war rasula, wa man, dan barang siapa yuti'illaha, yang taat kepada Allah, war rasula, dan taat kepada Rasul, fima amara bihi, taat terhadap apa-apa yang mereka perintahkan, yang Allah dan Rasulnya perintahkan, faulaika, maka mereka itu ma'alladzina an'amallahu, mereka itu bersama orang-orang an'amallahu alaihim, orang yang diberikan kenikmatan kepada mereka. Nah, ini kalau ditarik munasabah bainal ayat atau bainal surah, itu kan ada siratal mustaqimah, kemudian di ayat ulaikal ladzina faulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim. Nah, sama. Jadi dalam surah Al-Fatihah itu kan kita diminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan saya, tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang engkau telah memberikan kenikmatan kepada mereka, itu namanya jalan yang lurus. Jadi ada orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah ya kepada mereka. Siapa mereka? Nah, ini surah An-Nisa ini menjawab. Yang kita minta itu, ya Allah tunjukkan saya jalan yang lurus. Faulaika, maka mereka yang taat sama Allah dan Rasul, ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka akan bersama dengan orang yang Allah telah memberikan nikmat kepada mereka. Minan nabiyina, dari kumpulannya para nabi. Jadi yang diberikan kenikmatan oleh Allah itu adalah para nabi. Wasiddiqina, orang-orang yang siddiq. Siapa orang-orang yang siddiq itu? Afadili ashabil anbiya limubalaghatihim fis sidqi wat tasdiq, yaitu pembesar para sahabat para nabi. Nah, para sahabatnya para nabi itu disebut dengan siddiqin. Ya. Limubalaghatihim fis sidqi wat tasdiq, karena sifat siddiqnya mereka, tasdiknya mereka. Apa sifat tasdik? Ya percaya sama Kanjeng Nabi. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq itu kan termasuk afadhilis sahabat yang utama. Ya, ketika Rasulullah cerita bahwa Rasulullah habis Isra Mi'raj, kan ada orang-orang yang nggak percaya, malah mempertanyakan Rasulullah, ini Rasulullah benar tak atau halu ini. Begitu hal itu diceritakan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, apa responnya Abu Bakar As-Siddiq?
Benar Rasulullah cerita kayak gitu. Ya benar. Kalau gitu saya membenarkan. Nah, itu namanya tasdik. Nah, orang yang dikasih kenikmatan itu pertama adalah para nabi. Kemudian as-siddiq, siddiqin. Ya. Kemudian siapa lagi? Wasyuhada, orang yang mati syahid, al-qatla fi sabilillah, orang yang terbunuh di jalan Allah. Wassalihin, orang-orang yang saleh. Ghairi man dzukira, bukan orang yang tidak disebutkan. Jadi yang dikasih kenikmatan sama Allah itu adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Nah sekarang kita cek, kita itu kalau mendengar kalimat nikmat, seolah-olah nikmat itu maknanya adalah perkara yang enak. Padahal kalau kita lihat para nabi, apakah mereka hidupnya enak? Enggak. Banyak nabi yang dibunuh sama orang Yahudi. Nabi Muhammad aja dilempari sama orang-orang Taif, diperangi. Hidupnya enggak enak. Orang-orang siddiqin, para sahabat, enak enggak hidupnya? Banyak enggak enaknya. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, ini enggak enak hidupnya. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, perang mati, orang-orang Gaza itu dibunuh sedemikian rupa. Enak? Enggak enak. Orang-orang yang saleh, mereka taat sama Allah, baik sama Allah. Apakah semua hidupnya enak? Enggak enak. Artinya apa? Kenikmatan itu tidak sama dengan keenaan. Enak itu tidak berarti nikmat. Nah, tapi di sini walaupun mereka hidupnya tidak enak, tapi Allah di sini menegaskan ulaikal mereka ini adalah alladzina an'ama alaihim minan nabi, alladzina an'ama alaihim, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang diberikan kenikmatan terhadap mereka. Artinya apa? Walaupun dalam pandangan kita hidupnya gak enak, tapi mereka merasakan kenikmatan. Wah, ini keimanan yang benar-benar susah. Wa hasuna ulaika rafiqa. Wa hasuna, dan bagus, sebagus-bagusnya. Ulaika, mereka yang telah disebut tadi itu rafiqa, teman. Maksudnya apa? Rufaqa'a fil jannah, yaitu teman nanti di surga. Bi ayyastamti'a ya fiha bi ru'yatihim, mereka mendengar di dalam surga, bi ru'yatihim, dan melihat mereka, wa ziyaratihim, mereka juga bisa saling menziarahi, wal huduri ma'ahum, dan mereka juga hadir bersama mereka. Wa in kana maqarruhum fid darajatil 'aliyah bin nisbati ila ghairihim, walaupun tempat mereka yang para nabi, para syuhada, siddiqin itu tempat mereka ada di derajat yang tinggi, bin nisbati ila ghairihim ya. Dengan cara apa? Nisbat kepada selain mereka. Nah, itu jadi artinya apa? Walaupun kita derajatnya nanti di surga itu tidak sampai seperti para syuhada, para nabi, para siddiqin, para sholihin ya, tetapi nanti masih bisa saling menziarahi, saling hadir dan lain sebagainya, karena dinisbahkan kepada mereka. Dzalika, hal tersebut, ai kaunuhu ma'a man dzukira, yaitu penyebutan bersama orang-orang yang telah disebutkan tadi, para nabi, siddiqin, syuhada, itu mubtadaun, adalah mubtada, khobaruhu, khobarnya adalah hal tersebut adalah al-fadlu minallah, itu adalah fadl, keutamaan, anugerah dari Allah. Tafaddala bihi alaihim, Allah memberikan anugerah kepada mereka. La annahum naluhu,
bukan karena mereka memperolehnya bi ta'atihim, karena ketaatan mereka. Nah, walaupun tidak satu level, tidak satu derajat, mereka tetap akan bisa dikumpulkan. Mereka bisa melihat, bisa mendengar, ya, dengan para syuhada, para nabi. Kenapa kok mereka bisa semacam itu? Itu bukan karena mereka taat, tapi karena apa? Anugerah dari Allah. Wa kafa billahi alima, dan cukuplah Allah itu alima, wa kafa, dan cukup billahi, bagi Allah itu alima, ya, zat yang maha mengetahui, bi thawabil akhirah, dengan ganjaran nanti di akhirat. Ai fatiqu bima akhbarakum bihi, fathiqu, tegaskanlah, bima akhbarakum, dengan apa yang telah dikabarkan kepada kalian, la yunabbi'ukum mithlu khabirin. Jadi nanti salah satu kenikmatan yang luar biasa niku adalah nanti di surga itu adalah melihat Rasulullah, ketemu sama Rasulullah, ketemu sama para nabi. Itu merupakan sesuatu yang nikmat, yang dicari, yang diinginkan oleh banyak orang. Walaupun nanti tidak sampai derajatnya berbeda seperti mereka, tidak setinggi mereka, tapi tetap bisa melihat, bisa saling ziarah. Itu semua tidak lain karena anugerah dari Allah, bukan karena ketaatan. Allah lah yang maha mengetahui terhadap ganjaran yang ada di akhirat nanti. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang iman, khudhu hidrakum, ambillah kewaspadaan kalian, min aduwikum, dari musuh-musuh kalian, ai ihtarizu minhu, berhati-hatilah dari mereka, dari dia, dari musuhmu. Wa yataqqadhu lahu, sama, hati-hatilah. Fanfiru, bangkitlah. Inhadu ila qitalihi, ini konteksnya sudah berbeda nggih. Inhadu, bangkitlah. Inhadu, nahdoh, makanya ada nahdlatul ulama, kebangkitannya para ulama. Inhadu ila qitalihi, bangkitlah untuk memerangi musuh. Subatin, terpisah-pisah, mutafarriqina, sariyatan ba'da ukhra. Maksudnya apa? Dipisah-pisah tentaranya. Kalau perang itu ada dua metode. Yang pertama dipisah-pisah, yang pemanah di sana, yang bawa tombak di mana, yang bawa pedang di mana. Awin firu jami'ah, atau apa? Seranglah bersama-sama, mujtami'ina, bersama-sama. Atau metode yang kedua, diserbu bersama-sama. Ini cara berperang. Wa inna minkum, dan sungguh sebagian dari kalian, laman, ada orang, la yubatti anna, yang bermalas-malasan, la yata'akharna anil qital, mereka mengakhir-akhirkan dari perang. Ka Abdullah bin Ubay, contohnya adalah Abdullah bin Ubay al-Munafiki, dia adalah orang munafik. Wa ashabihi, dan para sahabatnya. Salah satu dedengkot munafik pada zamannya Nabi itu adalah Abdullah bin Ubay, yang kalau diajak perang itu selalu saja ada alasannya. Sebenarnya nggak mau perang karena takut kalah. Ya. Kalau orang Islam kalah, mereka mengatakan apa? Untung saya nggak ikut. Gitu. Wa ja'alahu minhum, orang
munafik itu wa ja'ala minhum min haitsu adh-dhahir wal lam fil fi'li lil qasam. Huruf lam pada fi'il itu tadi ada la yubatti anna. Itu bermakna qasam. Qasam itu artinya sumpah. Berarti ini Allah bersumpah la yubatti anna. Sungguh di antara kalian itu kalau diajak perang la yubatti anna. Pasti. Pastinya ini adalah sumpah. Sumpah. Pasti ada orang yang males, yang gak mau untuk diajak orang. Contohnya adalah Abdullah bin Ubay, orang munafik. Fa in asabatkum musibah, apabila kalian ditimpa musibah kaqatlin wa hazimah, contohnya adalah terbunuh atau tertawan. Qala, maka Abdullah bin Ubay atau orang munafik ini mengatakan apa? Qad an'amallahu alayya, sungguh Allah telah memberikan kenikmatan kepadaku. Idlakum akun ma'hum syahida, seandainya aku bersama mereka syahida, ya, menyaksikan hadiron fa usaba, seandainya aku menyaksikan hal tersebut, maksudnya perang, hadir di perang tersebut, fa usaba, maka aku akan kena musibah, saya akan ditawan juga, bahkan saya akan mati. Walain, dan apabila lamun qasamin, huruf lam di sini juga adalah huruf qasam, sumpah, dan sungguh jika asabakum fadlun minallah, ya, kalian wahai orang beriman, ya, dikenakan fadlun minallah, anugerah dari Allah, mendapatkan anugerah dari Allah, kafatkin wa ghanimah, seperti apa? Kemenangan dan harta rampasan. La yaqulanna, maka sungguh mereka akan mengatakan, nadiman sebagai bentuk penyesalan, ka'an lam yakun bainakum wa bainahu mawaddah. Ka'an mukhaffafatun wasmuha mahdhufun, dibaca takhfif, dibaca mukhaffafah, isimnya disembunyikan, ai ka'annahu, maksudnya adalah seandainya gitu. Lam yakun, bentuk penyesalan gini. Lam yakun iku ora ono bil ya wa ta, ada yang membaca lam yakun, ada yang membaca lam takun. Bainakum wa bainahu, antara kalian dan antara orang, mawaddatun, mawaddah, ma'rifatun wa shadaqah, ya. Wa hadza raji'un ila qawlihi qad alamallahu alayya, dan ucapan ini itu kembali kepada ucapan mereka, qad an'amallahu alayya, sungguh Allah telah memberikan kenikmatan kepada aku. I'tarada bihi bainal qaul wa maqulihi, sebagai bentuk apa? I'tarad, sebagai bentuk tidak terima, bainal qaul wa maqul, terhadap antara ucapan dan yang disebutkan. Wahwa, yaitu ucapan ya laitani, duh seandainya aku kuntu ma'ahum, bersama mereka, fa'afuza fauzan azima, maka saya akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Akhadha haddan wafiran minal ghanimah, yaitu berupa apa? Dumduman, pembagian berupa apa? Ghanimah, harta rampasan perang. Artinya orang munafik itu kelakuannya ya kayak diajak kerja gak gelem, susah. Tapi begitu yang kerja ini mendapatkan kerugian, untung aku gak mau. Tapi begitu dapat untung, mereka menyesal, itu seandainya saya tadi ikut, saya akan mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, ini sifatnya orang munafik. Insya Allah lanjut minggu depan tentang konteksnya, ini tentang perang ya. Tadi ini baru satu ayat awalnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا يا الله وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم أنزل الرحمة والبركة والسكينة والمؤمنة والسلام والمغفرة علينا جميعا وعلى جميع أهلنا وأسرتنا وعلى معهدنا المعاونة وأمرها بإجابة كثيرة من التلاميذ والتلميذات واجعلهم وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى والاستقامة وأهل النجاة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي هب لي من الصالحين. ربنا نجنا من القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة القرآن والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد